Perayaan HUT Daerah ke-14 Kabupaten Sitaro berbeda dengan perayaan sebelumnya. Tahun ini perayaan dialokasikan di Pulau Mahoro, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Seperti disampaikan oleh Bupati Evangelian Sasingan bahwa alasan pemerintah memilih Pulau Mahoro sebagai lokasi pusat kegiatan karena untuk memperkenalkan pariwisata Sitaro yang bukan hanya di kancah nasional saja, tetapi juga di mata dunia. Di mana diketahui bahwa Pulau Mahoro adalah salah satu destinasi wisata di Sitaro yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi dan sangat terkenal dengan keindahan serta keunikan alam yang memukau. Acara di Pulau Mahoro ini dihadiri oleh pimpinan daerah, perwakilan aparatur sipil negara dan setiap satuan kerja perangkat daerah, serta beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro. Namun perayaan HUT daerah ini belakangan mulai menjadi polemik di media sosial. Beberapa masyarakat mengkritisi mengenai masalah protokol kesehatan dan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Sitaro dalam pelaksanaan HUT daerah di pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya ini. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sitaro melalui Ketua John Pontoyanis pun angkat suara mengenai pro kontra perayaan HUT daerah. Baik, kesempatan yang baik ini perlu kita semua ketahui bahwa perayaan hari ulang tahun daerah ke-14 di Pulau Mahoro dan syukuran HUT ulang tahun sekaligus syukuran penerimaan WTP untuk ke-8 kali berturut-turut dipusatkan di Pulau Mahoro. Memang di tengah pandemik ini segala sesuatu tentunya disiapkan menurut atau sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga peserta yang hadir dibatasi, tidak mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, hanya mengundang SKPD. Dari DPRD pun hanya beberapa orang yang hadir untuk mewakili. Nah, memang di saat ini juga keberadaan penyebaran virus COVID-19 ini atau corona ini di Kabupaten Sitaro sudah mulai menurun dan mungkin pada zona sudah aman, sehingga itu bisa dilaksanakan, tetapi dengan mengedepankan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seandainya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini belum memungkinkan dalam penyebaran yang sangat tinggi, maka tidak akan mungkin dilaksanakan di Pulau Mahoro. Kedua, pelaksanaan di sana semua memakai protokol kesehatan, cuci tangan, masker, jarak. Cuman ya ada mungkin sebagian yang hanya melihat sebagian saja, tetapi pada prosesnya semua memakai masker dan kelihatan pada daerah ruang terbuka. Jadi dia bukan di dalam gedung, ini di dalam ruang terbuka, luasnya yang begitu luas, pantainya dengan kena sinar matahari dan anginnya yang saya rasa itu tidak menimbulkan penularan protokol COVID-19 ini. Seperti itu. Dituturkan oleh ketua bahwa memang di tengah pandemi ini segala sesuatu disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga peserta yang hadir pun dibatasi. Mengenai tersebarnya foto-foto saat di lokasi kegiatan, seperti balap karung dan lain sebagainya, yang membuat anomali masyarakat muncul mengenai pemberlakuan protokol kesehatan, beliau pun menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian untuk memeriahkan acara dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Iya,
itu kan bahagian dari suatu untuk memeriahkan. Tentunya tidak sembarang orang yang dipanggil untuk lomba ini, itu sebagai simbol saja. Jadi yang tentunya pimpinan-pimpinan ini tidak mau juga kena COVID ini. Jadi saya jamin semua dalam proses sudah dalam kondisi sehat. Dan kalau kita melihat secara utuhnya, maka semua yang dalam itu adalah memakai masker. Dan itu berlangsung hanya tidak sampai beberapa menit saja dalam proses itu. Jadi dalam artian bukan berpelukan dan lain sebagainya. Ini hanya dalam rangka ada jaraknya juga di dalam, walaupun dalam kan ada jarak, tidak harus ketemu muka to face atau muka dengan muka. Nah, dia kan menyamping semua. Jadi semua tetap di dalam protokol kesehatan memakai masker. Semua SKPD yang hadir itu. Jadi kan pada intinya semua kalau tidak salah semua SKPD, tenaga nakes dan pegawai itu sebagian besar saya rasa mungkin sudah di presentasi mendekati 100% sudah disuntik, sudah divaksin dan sudah divaksin dalam tahap kedua juga sudah divaksin. Jadi kebetulan transportasi ini ada berlabuh di Siau, di Kabupaten Sitaro, tepatnya di Siau. Jadi dengan mengangkat ada beberapa masyarakat SKPD yang mengikuti tentunya upacara, tentunya butuh transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, tapi dengan tidak menghambat jadwal untuk kapal ini, baik ferry yang disampaikan tadi, untuk dia melayari rute-rute atau jadwalnya yang telah ditetapkan, tidak menghambat sama sekali. Sesuai dengan penuturan Bupati Sitaro Evangeline Sasingan menuturkan bahwa karena kritikanlah yang membuat kami lebih bersemangat membangun. Ketua DPRD Kabupaten Sitaro pun mengapresiasi penuturan dari beliau. Ia pun menegaskan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah seseorang yang anti kritik. Iya, memang menjadi seorang pemimpin itu bukan dia anti kritik. Ya kan, namanya menjadi pemimpin itu dia harus menerima. Saya bangga, saya apresiasi kepada Ibu Bupati yang telah menyampaikan hal tersebut. Nah, kalau beliau menyampaikan hal tersebut sangat luar biasa, artinya beliau membuka ruang kepada seluruh masyarakat. Karena yang menilai kinerja beliau, menilai kerja pemimpinan beliau adalah masyarakat. Tetapi di tengah kebebasan sekarang ini, hendaknya ada rambu-rambunya. Kita mengkritik sesuatu memang yang perlu dikritisi agar supaya menambah wawasan atau membuka wawasan kepada pemerintah. Jadi dalam arti kritik yang asal-asal atau menyangkut karena masalah like in dislike atau masalah pribadi dan lain sebagainya, tetapi marilah kalau mau kritik untuk membangun. Nah, bagaimana kita bersama-sama memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan kabupaten kita, karena siapa lagi yang bisa membangun kalau bukan kita, seperti itu. Ketua Dewan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dan tidak mudah terprovokasi dengan berita yang ada. Iya, disampaikan kepada masyarakat, kiranya jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam hal ini. Marilah kita melihat secara utuh apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi menjadi viral, dipahami, masyarakat bisa mengkritik, tidak masalah.
Tetapi yang penting kritik itu kritik yang konstruktif untuk membangun bersama Kabupaten Sitaro yang sama-sama kita cintai. Jangan kita menimbulkan spekulasi-spekulasi yang di luar yang memang kita tidak tahu yang sebenarnya. Tidak mungkin kan pemerintah melakukan hal-hal yang memang dilarang, hal-hal yang memang merugikan daerah dan merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menilai sesuatu, hendaknya mencari sumbernya yang jelas. Silakan kritik, tidak masalah. Sekali lagi, yang penting kritik yang konstruktif dan kiranya dapat berkontribusi agar kedepannya pembangunan ini semakin maju, daerah kita semakin maju, Sitaro semakin hebat. Seperti itu. Beliau pun bersyukur kepada Tuhan karena dengan kegigihan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dari skala nasional sampai daerah pun sudah ada penurunan yang secara signifikan dalam penanganan COVID-19. Sekali lagi memang di saat sekarang ini, di tengah pandemi, kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemik ini. Tetapi kita puji syukur pada Tuhan dengan kegigihan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dan dalam menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat sehingga dari secara nasional sampai daerah itu sudah mulai penurunan secara signifikan. Memang fokus pertama adalah penanganan COVID-19. Tetapi di satu sisi kita juga melihat ekonomi. Kalau kita hanya terfokus saja kepada COVID ini, ekonomi kita bisa anjlok. Dan sedangkan himbauan dari pemerintah pusat bahwa ekonomi ini diusahakan pada triwulan ketiga, keempat sampai akhir tahun ini bisa meningkat sampai 7%. Tentunya dengan jalan membuka akses-akses yang bisa menunjang perekonomian ini. Terutama kita harus menarik para wisatawan. Jadi kita membuka akses wisata, tentunya tetap memperhatikan dan bahkan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi tetap dibuka apa saja investor, lapangan kerja, kita tidak terdiam saja dalam keadaan situasi yang seperti sekarang ini. Kalau kita tidak keluar dari situasi ini kan kita bisa kena dampak ekonomi kita sangat menurun. Seperti itu. Jadi kita tetap harus keluar dari dampak ini. Tentunya tetap kita sekali lagi mengutamakan protokol kesehatan. Dan saya melihat itu tetap diterapkan dalam protokol kesehatan oleh pemerintah daerah. Terlepas dari polemik pro dan kontra yang ada, biarlah momentum HUT daerah ini semuanya dapat selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan kebaikan Tuhan, Kabupaten Sitaro masih bisa berdiri untuk menghadapi setiap tantangan dan hambatan yang ada. Demi tercapainya visi dan misi kabupaten tercinta serta bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro.